Tapi gimana nih kita chance kita untuk menang timnas Indonesia nih, timnas Garuda kan melawan tim Naga. Sedangkan menurut data terakhir kali timnas Indonesia bisa menang melawan timnas Tiongkok itu tahun 1987. Wah, 38 tahun yang lalu. Betul sekali. Wah, akankah kita memutus rekor tidak pernah menang selama 38 tahun nih sama Cina? Akankah generasinya Patrick Kluivert ini bisa mengalahkan timnas Tiongkok? Vano, banyak yang mau prediksi bahwa nanti Vano akan menggantikan Marcelino ketika melawan timnas Cina. Bagaimana tanggapan soal itu? Saya di sini cuma saya main atau tidak main, saya kasih maksimal untuk timnas. Siapapun siapa main, ya yang penting Indonesia menang. Halo Sobat LBJ Viral, kembali lagi di LBJ Viral 24, tempatnya podcast yang membahas berita-berita viral yang seliweran di media sosial, tentunya dibahas dengan secara mendalam, humoris dan juga bikin kita deg-degan gitu ya Mas Iya, Andi. betul Apa nih yang bikin sekali. deg-degan nih Mas Andi nih? Ya, yang bikin kita deg-degan bagaimana persiapan timnas kita nih akan menghadapi timnas Republik Rakyat Tiongkok. Wah, aduh Cina ya. Cina. Berarti Garuda versus Dragon nih. Betul, Waduh. jadi Garuda ngelawan Naga. Gelora Bung Karno akan bergemuruh. Laga krusial menanti timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda siap hadapi Cina dalam pertarungan hidup mati. Peluang lolos di depan mata, Indonesia wajib menang. Saat ini kita punya 9 poin, unggul dari Cina yang tertekan di dasar klasemen. Media Cina bahkan berharap timnya bisa menang telak 4-0. Ini menunjukkan betapa gentingnya laga ini bagi mereka. Tapi kita punya keunggulan. Dukungan penuh PSSI dan Menpora, ditambah raungan puluhan ribu supporter di GBK, akan jadi amunisi utama. Kita tahu kekuatan kandang itu magis. Meski tanpa beberapa pilar kunci seperti Martin Paes, Marcelino Ferdinand, dan Ragnar Oratmangoen, pelatih Patrick Kluivert siap meracik strategi terbaik. Emil Audero, Justin Hubner, Jai Itzes, dan Rizky Ridho siap mengawal lini belakang. Beckham Putra juga menambah opsi di lini tengah. Formasi 3-4-2-1 yang terbukti efektif akan jadi andalan. Absennya pemain kunci Cina juga membuka celah bagi kita. Ini adalah momen krusial bagi timnas Indonesia untuk mengamankan langkah menuju Piala Dunia 2026. Bagaimana menurutmu? Bisakah Garuda terbang tinggi? Temukan analisis mendalam dan berita terupdate lainnya hanya di LBJ Viral 24. Jangan sampai ketinggalan. Nah, kalau kita tahu kan nih ada peluang besar Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Betul sekali, karena dalam klasemen sementara ya, Ya. timnas Indonesia sementara ini masih berada di posisi keempat kalau nggak salah ya. Betul, posisi keempat. Selisihnya kalau sama Cina jauh, kita beda 3. Ya, Cina ada di juru kunci. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya dalam Betul. kualifikasi ini. Ya, Tinggal bagaimana Patrick Kluivert nih meramu betul. para punggawa-punggawa kita yang bakal turun. Ya, karena udah ada pemain yang dikumpulin sama Kluivert di Bali, stadionnya Bali United tuh. Udah pada ngumpul nih ya, Dianya. udah masuk pusat pelatihan ya di Bali ya. Udah Mas. Bahkan ada satu nama yang udah lama banget gak dipanggil nih, kangen juga sama timnas, yaitu Lili Pali. Wow. Yeay, Stefano Lili Pali. Biasanya dia jadi langganannya pasukannya STY dulu ya. Betul, waktu STY terus sempat juga nggak dipanggil. Akhirnya sekarang mungkin udah dilirik lagi nih sama Kluivert nih. Ini kira-kira Stefano Lillipal ini ngeganti posisi siapa nih yang bakal diganti nih dari starting line up yang sebelumnya nih? Kalau Stefano Lillipal itu posisinya mungkin dia bisa main di lini tengah ya. Lini Itu tengah ya? Dia posisinya. gelandang ya? Gelandang. Mungkin dia bisa melapisi Nathan Choaon. Iya. Nah kalau misalkan Marcelino juga sebenarnya nggak bisa main juga nih Mas Andi, Marcelino Ferdinand, karena akumulasi kartu kuning kan. Betul sekali. Nah itu yang dipanggil sama si Kluivert, ada nama baru lagi yaitu Beckham Putra. Beckham Putra. Ini siapa yang nyerapit Beckham ya? Mungkin dia terinspirasi. Oh terinspirasi, oke. Mudah-mudahan mainnya nggak kalah keren sama David Beckham ya kan. Benar. Nah buktinya Persib juara musim ini. Itu kan ada Beckham Putra andilnya juga di situ. Oh jadi pengaruh Persib juara Beckham Putra Beckham kelihatan Putra nih. gelandangnya Mas. Oh tampilannya nih berkat
tampilan gemilang dari Beckham Putra lah. Betul. Persib bisa menang juga kan. Mudah-mudahan ada polesan-polesannya Beckham Putra yang bikin timnas lolos juga ke Piala Dunia ntar gitu. By the way, anyway, Busway, ini pemain mana aja yang datang ke Bali nih kemarin? Ada kurang lebih 32 pemain dikumpulin. Oh ya. Pemain bola ya Mas, bukan pemain bekel ya. Bukan pemain bekel, pasti. Iya, ada 32 orang. Salah satunya udah pasti Kapten Venezia yang main di Serie A tuh Jay Itzes, kapten kita itu. Bang J. Wah, J. Bang J itu jangan boleh lolos. Dia wajib karena itu paling dicintai sama para fans Indonesia itu. Terutama ciwi-ciwi ya. Ciwi-ciwi. Karena gantengnya kan sama Mas Sandi 11-12 ya. Beda-beda tipis. Hai. Nah, ada kiper juga yang memang baru juga naturalisasi. Iya. Yaitu Emil Audero. Betul sekali. Dia justru nih diprediksi bakal menjadi starting line up nih Mas Sandi. Karena dia akan menggantikan Martin Paes yang juga terkena akumulasi kartu kuning. Iya, jadi katanya ada 3 pemain ya yang pada saat terakhir melawan Bahrain dia dipastikan nggak bakal turun melawan timnas Cina ini ya. Siapa aja tuh, pada Mas Andi? tanggal 5 Juni nanti ya. Betul. Martin Paes karena akumulasi kartu kuning kan. Iya. Marcelino Ferdinand Dan terakhir Ragnar Oratmangun kan katanya cedera ya. Iya. Saat pertandingan terakhir ya. Betul. Ada 3 pemain yang memang absen lah untuk lawan Cina. Tapi walaupun begitu pelapis-pelapisnya juga nggak kalah mentereng. Betul. Kita lihat kira-kira siapa pelapisnya? Ya pelapisnya tuh ada. Kalau yang baru dipanggil lagi nih Mas Andi, udah pasti kan ada Ole Romeni. Nah Ole si Ole Romeni. nih selebrasinya begini-begini tuh. Ole Romeni tuh jadi strikernya akhirnya lahir lah. Betul. Selama ini kita punya masalah kan sama striker. betul. Sepertinya kita nggak ada striker murni nih. Iya. Akhirnya Ole Terjawab. Romeni mudah-mudahan dalam setiap pertandingan dia pasti bikin gol. Benar. Selama dimain kan. Udah 2 gol nih. Lawan 2 gol. Australia 1, kemana sama Bahrain 1. Betul. Iya, mudah-mudahan lawan Cina hat-trick. Ya, kan gitu. Amin ya. Amin. Nah, selain itu juga Mas Andi ya. Ada jadi total udah ada terakhir nih di timnas kita ada 3 pemain yang dinaturalisasi oleh timnas. Betul. Oleh Erick Thohir. Yaitu trio Enjoy. Trio Enjoy. Emil Audero, Emil Audero. terus si Dean James sama si Palu Pesi siapa? Joy Palu Pesi. Joy Palu Pesi. Joy trio Palu Pesi. Enjoy itu. Iya, Itu Joy Palu 3 Pesi. pemain yang terakhir nggak ada lagi ya nih? Belum ada lagi Mas Belum Andi? ada. Apa bakal ada Mas Andi? Nah, sampai sekarang nih Bapak Erick Thohir belum hubungi saya. Kira-kira beliau mau naturalisasi lagi apa enggak? Meskipun ini kesannya terlalu banyak naturalisasi kan? Iya. Jangan sampai kita pemainnya yang turun kayak kemarin kan waktu lawan Bahrain. Betul. Yang turun waktu lawan Australia. Lawan Australia ya. Yang turun itu 10 pemain bule semua blasteran ya kan? Yang satu Marcelino ya. Marcelino doang yang benar-benar murni darah Indonesia. Itu timnas apa tim Eropa tuh kan gitu kan ya. Iya, jadi supaya bisa menangkis lah ya kan. Iya. Cibiran-cibiran masyarakat Benar gitu Mas kan. Andi. Nah, Begitu. sebelum kita jauh lagi ngobrol nih karena kalau ngomongin bola kita kebablasan pasti seru banget. Kita lihat dulu Siapa aja dipanggil? video pemain timnas yang dikumpulin sama Dikumpulin Clipper ya di Bali. Di Nih, Bali. Kita lihat ya. Struik tuh. Rafael Struik. Clifford. Wih, Hernando. Biasanya dia jadi dulu sebelum ada Martin Paes, Dia dia selalu iya. Dia keren sebenarnya mainnya. bagus. Meskipun badannya nggak tinggi gitu kan. Itu ukuran kiper dia termasuk pendek lah. Pendek dia. Dia ngingetin gue sama kiper Persipura Jayapura dulu si Pito ini. Indri Pito. Benar. Indri Pito Pendek biar juga. pendek. Sekol deh. Gila. Tapi loncatan. Terbang cing. Ya. Itu kurang lebih Mas Andi ya. Ya kita ngeliat Profesor Tom Haye Betul. dengan rambut barunya ya kan. Wah, lebih cepak ya Mas Andi. Iya lebih kelihatan lebih fresh lah. Karena dia mau nikah. Oh begitu. Mungkin biar pas foto Tahu nikahnya. aja emang dapat undangan ya.
Hai. Iya, biar cakep di pas foto. Iya, ini yang penting lagi Ya. Ricky Kambuaya nih. Ricky Kambuaya. Jangan sampai lolos itu orang. Karena kita lihat terakhir main sama Bahrain ya kan. Betul. Gimana dia bisa bikin repot ya kan. Padahal dia main cuma menit-menit akhir doang kan waktu itu kan. Benar. Ya, Tapi sayangnya dia main udah terakhir ya. udah mau habis. Tapi walaupun begitu kontribusinya ngacak-ngacak, Jadi meskipun dia pemain lokal ya Iya. kan, sebenarnya nggak kalah kualitasnya dengan pemain-pemain keturunan Indonesia ini. Betul Mas Andi. Nah kita lihat juga nih sosok Patrick Kluivert nih yang memimpin latihan timnas di Bali nih di Stadion Gianyar. Memang aura pelatih ini emang emang dasar pemain Eropa ya. Jadi kayaknya wah dia optimis nih kelihatan dari mukanya Patrick Kluivert. Oh gitu. Iya dia kayaknya ngebawa pemain nih, yakin 32 pemain ini yang akan bikin Indonesia lolos ke Piala Dunia tuh. Tapi di sini nggak ada Elkan Bagot, nggak ada kayaknya ya. Elkan Bagot itu Kelihatan ya. indisipliner. Indisipliner. Oh Nggak masih. dipanggil, tapi nggak dipanggil. Oh nggak dipanggil. Karena dia indisipliner dinilainya waktu masih era Sentayong. Oh begitu. Sampai sekarang nggak dipanggil lagi ya. Nggak dipanggil kan, karena ada Bang J tapi ada Hilgers. Jadi kita nggak perlu ragu deh. Tapi gimana nih kita chance kita untuk menang timnas Indonesia nih, timnas Garuda kan melawan tim Senaga. Sedangkan menurut data terakhir kali timnas Indonesia bisa menang melawan timnas Tiongkok itu tahun 1987. Wah 38 tahun yang lalu. Betul sekali. Wah akankah kita memutus rekor tidak pernah menang selama 38 tahun nih sama Cina? Akankah generasinya Patrick Kluivert ini bisa mengalahkan timnas Tiongkok? Wah bisa dong. Ya peluang-peluangnya begini, masih ada hitung-hitungannya Mas Andi. Jadi Indonesia kan poinnya sementara ini di peringkat 4 tuh poinnya ada 9. Betul. Kalau kita bisa menang sama Cina, poin kita jadi 12. 12. Ya, itu tapi tergantung peringkat di atas kita. Di atas kita ada Australia sama Arab. Betul. Australia poinnya 13, Arab 10. 10 ya. Di klasmen begitu. Ya, kalau kita Arab ketemu Bahrain. Kalau Arab bisa ditahan atau kalah sama Bahrain, kita bisa nyalip Arab. Peluang kita makin gede deh. Walaupun di partai terakhir kita ketemunya Jepang. Iya. Yang itu pasti udah berat ya, apalagi main di Jepang. Itu dia. Tapi yang pertandingan kali ini di GBK ya. Iya. Kita memang lagi trennya lagi bagus, lagi positif banget. Dari 8 kali pertandingan kandang ya selama babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde pertama nih. Iya. Indonesia punya catatan bagus banget nih. Oke. 4 kali menang ya kan? Iya. 2 kali kalah dan cuma sekali seri. Oh, berarti cukup ada ini ya, statistiknya bagus deh ya. Bagus. Justru Feng shui-nya. sebaliknya, iya, justru sebaliknya Tiongkok lagi jelek nih. Gitu. Mereka dalam pertandingan tandang rekornya lagi buruk. Mereka 4 kali kalah, Oke. 2 kali menang dan sekali seri gitu. Jadi banyak kalahnya dong. Jadi kalau dari utak-atik nasib nih, Iya, nasib benar. Tiongkok ini lagi kurang bagus nih. Iya benar. Iya nggak? Jadi kita berharapkan nih Mestakung lah mendukung. Iya, Mestakung. semesta mendukung. Mestakung. Mestakung ya. Semesta dan alam mendukung. Amin dah. Mudah-mudahan timnas menang. Menang mudah-mudahan karena kalau kita ngarepin emang poin dari Cina aja Mas Andi. Betul. Karena lawan Jepang kan udah pasti berat lah ya. Betul. Kita bukannya pesimis tapi kita realistis. Iya, jadi lawan Jepang itu seri aja udah bahagia. sudah dibaca. Nah, Udah bahagia. karena di pertandingan terakhir ntar itu ada Arab yang ketemu Australia di pertandingan terakhir grup. Oh gitu. Nah itu kan atas kita bunuh-bunuhan tuh berarti istilahnya bunuh-bunuhan deh, saling bunuh. Ya itu peluang kita buat nyalip tuh. Kalau kita ntar bisa nyuri poin di Jepang, paling nggak kita lolos langsung lah, nggak usah pakai ada ronde keempat lagi. Dan kalau ngelihat pola permainan ya, Iya. waktu pola permainan melawan timnas Bahrain, Iya. Patrick Kluivert kan menggunakan pola permainan bukan 3-4-3 ya? Ya, Patrick Kluivert 3-4-3. 3-4-3? Iya. Bukan 3-4-3. bukan 3-4-1-2 ya? 3-4-3. Ya 3-4-3. mungkin secara aplikasi bisa jadi 2 striker, benar. Dua striker, bisa ya? Mas. 3-4-1-2. Tapi memang biasanya tuh 3 back karena dia kan filosofi Belanda banget Belanda ya. banget ya, dengan total 3 back football ya. Iya, jadi si Rizky Ridho udah pasti tuh kemana, apalagi Rizky Ridho adalah pemain terbaik di Liga Indonesia dia. Betul. Rizky Ridho, Jay Ises sama Hilgers udah nggak tergantikan deh tuh. Kalau nggak Hapner. Hapner. Tapi remannya deh tuh premannya. Sayangnya emosional sekali Hapner Emang ya. dasar reman kan. Kalau Rizky Ridho lebih aman ya. Dia secara emosi dia nggak labil. Bisa ngatur. Kalau Hapner dia jangankan dia
kena sliding, temennya aja di sliding dia emosi. Iya, Hapner emang boleh sih ya. Bawa belain temen tuh. Iya. Bang Hapner, sabar Bang Hapner. Jadi Terlalu memang, emosional. apa namanya, secara line up prediksinya kalau di belakang itu, kalau di tengah mungkin nanti ada Tom Haye, ada Stefano Lillipali, pemain baru tuh yang baru dipanggil akhirnya sama timnas. Betul. Ya kan. Ada juga Paolo Pessi, Joe Paolo Pessi, dan juga Verdong. Nah, Verdong juga gini Mas, dia tuh baru mendapatkan best winger di Liga Belanda. Dia sayap terbaik di Liga Keren Belanda. banget tuh ya. Iya, Verdong. Dia emang pekerja keras. Emang. Kita ngeliat bagaimana kerja dia selama main di timnas, turun naik nggak pernah capek Betul, Verdong ya. Itu kita apresiasi ya. Dan jadi starting line up tadi tuh ya, kurang lebih ya. Prediksi ya. Prediksi aja ya dari kita nih Mas, sama strikernya nanti mungkin bisa ditempati sama si Ole Romeni. Mungkin ada Egy Maulana mungkin. Egy Maulana Fikri ya. Iya, kalau enggak ya si Beckham Putra yang baru masuk nih. Sebagai Gelandang ya. Penyokong dari striker. Gitu Mas. Ya, kita lihat deh ya. Prediksi Betul. Ini benar apa enggak nih line up. Dan kita kemungkinan bakal menyaksikan aksi kiper pertama kalinya Betul. nih ya, si Emil Audero ya. Betul. Mas Kita Adi. ngeliat bagaimana mantan kiper Inter Milan nih katanya. Betul, dia pernah menjadi pelapis kiper nomor 2 lah di Inter. Di Inter ya. Seharusnya bisa bermain lebih baik dari Martin Paes ya kan. Betul. Martin Paes kan kalau secara kasta klub dia bermain di FC Dallas kan. Iya, di Amerika ya. Oke. Masih belum Eropa nggak nyampe. Ya, nah kalau ini kelasnya udah Eropa nih. Eropa. Audero nih, kayak JHS. Kita mengharapkan sepak terjang Emil Audero yang pastinya seharusnya ya Betul. lebih maksimal. Betul. Sama ini dah, kita lihat dulu nih satu lagi Mas Andi sebelum mungkin kita mau habis. Lillipali nih, kan kita juga kangen ya. Ini usianya udah 35. Oh, udah lumayan berumur lah ya. Udah kalau lumayan pemain berumur, sepak bola udah mateng ya. banget dah nih. Kalau air udah mendidih banget nih. Mungkin nggak disangka juga udah dipanggil ya. Mungkin iya, karena RS Sintayong dia lumayan cukup terlupakan lah. Iya betul. Nah, Lillipali ini dipanggil. Nah, kita lihat nih komentarnya setelah dia dipanggil timnas bagaimana? Sudah berkomunikasi dengan pemain-pemain lain, apalagi kan Stefano baru dipanggil nih. Komunikasi ya. Ya mereka sudah tahu saya sudah lama tidak dipanggil, tapi sekarang pelatih baru ya, ada kesempatan baru juga. Ya bagus buat saya. Kalau melihat dengan gaya main timnas sekarang, Stefano pede apabila dipasang menjadi starting dan melengkapi timnas untuk bisa meraih 3 poin melawan Cina. Kalau saya lihat squad timnas sekarang, kita main home juga, kita harus ambil 3 poin lawan Cina, itu sangat penting. Kita harus menang di situ. Ya kita kasih maksimal. Cina akan diperkuat 3 pemain naturalisasi. Seperti apa tanggapannya? Ya kita juga ada banyak pemain naturalisasi, itu tidak masalah buat kita. Kita fokus untuk tim nasional Indonesia. Ya, semoga memberikan terbaik untuk Indonesia. Pano banyak yang menjadi pemain paling senior di timnas. Banyak apakah memberikan masukan juga kepada pemain-pemain yang rata-rata di bawah 25 tahun juga. Ya ada banyak pemain muda juga, tapi yang lokal mereka sudah lama main di Liga Indonesia. Ya yang lain mereka main di Eropa. Ya itu sangat bagus. Dan ya pengalaman saya sudah lama di sini di Indonesia, dan juga saya main di Eropa dulu. Ya itu bagus buat saya dan juga buat pemain yang lain. Vano, banyak yang mau prediksi bahwa nanti Vano akan menggantikan Marcelino ketika melawan timnas Cina. Bagaimana tanggapan soal itu? Saya di sini cuma saya main atau tidak main, saya kasih maksimal untuk timnas. Siapapun siapa main, ya yang penting Indonesia menang. Nah, itu deh tanggapan dari Stefano Lillipali yang jadi dia juga belum tuh diturunin ya. belum tentu dia dipanggil tapi belum tentu main ya, tapi dia bilang kan yang penting timnasnya menang dah. Saya mau dimainin apa enggak gitu kan. Ini pemain senior. Ada lainnya adik-adik aneh. Dan meskipun dia naturalisasi ya, Iya. karena dia udah lama main di Liga Indonesia. Betul. Bahasa Indonesianya cukup fasih ya. Udah lancar karena dia udah bertahun-tahun kan. Sekarang dia main di Borneo FC. Ya walaupun naturalisasi ini dia kan juga produk naturalisasi. Dia dari Belanda juga kan. Belanda asal juga. dia. Walaupun naturalisasi sebenarnya
bukan satu ini juga ya Mas Andi, bukan Bukan satu suatu haram lah ya. lumrah juga untuk Iya. dilakukan karena itu kan buat menunjang prestasi lah Mas Andi ya. Betul. Gitu. Supaya menularkan kebaikan-kebaikan sepak bola Eropa lah kurang lebih ya. Betul, bisa memancing juga pemain-pemain lokal biar miliki skill yang mirip-mirip dah sama pemain-pemain Eropa. Ya tapi kita harapkan juga ntar di pertandingan timnas lawan Cina mungkin akan ada lebih banyak lagi pemain lokal Indonesia yang diturunkan sebagai starting line up ya kan, dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya di bawah Patrick Kluivert di mana cuma satu kan pemain lokal, yang lainnya semua pemain naturalisasi gitu. Betul, mudah-mudahan begitu ya harapannya. Iya, mudah-mudahan ada Beckham Putra main, Asnawi main, Berbarengan ya. Hernando Ari. Iya. Mudah-mudahan. Iya, Nah, prediksinya Ya. gimana nih kita ngelihat dengan keadaan Indonesia sekarang ini bahwa kita 18 kali bertanding nih. Betul. Cuman baru menang berapa kali kita? 18 kali ketemu, 3 menang, 12 kali kalah. Dalam 18 kali pertandingan tuh ya. Iya. Ya, mudah-mudahan kita bisa memutus ya rekor buruk itu ya. Dan mengambil kesempatan momen kita lagi bagus nih. Betul. Lagi momen kandang kita bermain lagi bagus. Saya prediksi skor timnas Indonesia Berapa, melawan Mas Andi? Cina ini Berapa? 2-1. 2-1 untuk Indonesia udah pasti. Pasti. Nah, kalau saya menang 4-0. Luar biasa, optimis saya 4-0 bro. sekali. Kalau bisa nih si Beckham Putra hat-trick. Iya. Anda optimis sekali, luar Sobat biasa. LBJ kalau mau komen silakan. Komen deh berapa skor timnas versus Cina. Ya. Kita ngelihat. Kalau benar mau dikasih apa Mas Andi? Kita kasih. Nih kasih jam nih mahal nih. Iya. Kita kasih kesempatan untuk berkomentar. Oke. Doang, iya deh. Ya bro, kita senang-senangan aja ya. Iya, Silakan komen lah. Kita komen, kita harapkan timnas Indonesia menang dan bisa maju ke Piala Dunia 2026. Amin dah, Forza Garuda ada pokoknya. Benar. Dan sepertinya Ya. ini sampai di sini episode kali ini. Oke. Saya Sandi pamit undur diri. Saya juga Gio pamit undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.